Lampu gantung kristal di restoran penthouse itu memantulkan cahaya keemasan yang mewah. Namun suasana di meja nomor 12 terasa sedingin es. Adrian Dirgantara duduk dengan punggung tegak, menyesap wine merahnya dengan gerakan yang sangat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang akan menghancurkan pernikahan yang telah berjalan selama 7 tahun. Di hadapannya, Clarissa Aditama tampak anggun seperti biasanya. Gaun sutra hitamnya membalut tubuhnya dengan sempurna, dan rambutnya yang disanggul rapi tidak menyisakan satu helai pun yang berantakan. Ia baru saja meletakkan garpu peraknya setelah mencicipi steak wagyu yang bahkan belum habis separuh. Besok adalah hari besar, Clarissa. Suara Adrian memecah keheningan. Nada suaranya berat, penuh dengan kepercayaan diri yang meluap-luap. 10 miliar. Laba bersih dari proyek ekspansi pelabuhan itu akan masuk rekening operasional besok pagi pukul 9. Clarissa hanya menatap suaminya dengan tatapan datar. Aku tahu. Kerja keras yang luar biasa. Adrian, kamu sudah membicarakan angka itu setiap hari selama sebulan terakhir. Adrian meletakkan gelas winenya. Ia sedikit condong ke depan. Matanya berkilat penuh ambisi. Dan karena itulah, aku merasa ini saat yang tepat untuk kita jujur satu sama lain. Bisnis ini sudah mencapai puncaknya. Aku sudah mencapai puncaknya. Dan jujur saja, Clarissa, kamu sudah tidak bisa lagi mengejarku. Tangan Adrian merogoh tas kerja kulit yang ada di kursi sampingnya. Ia mengeluarkan sebuah map biru gelap yang tebal dan menggesernya di atas meja marmer tersebut, hingga berhenti tepat di depan Clarissa. Apa ini? Tanya Clarissa pelan. Meski ia sudah bisa menebak isinya dari logo firma hukum di sudut map itu. Kebebasanku, jawab Adrian tanpa beban. Itu surat perceraian. Aku sudah menandatanganinya. Aku ingin kita berpisah secara baik-baik malam ini, agar besok, saat uang itu cair, aku bisa memulai hidup baru tanpa ada beban masa lalu yang menarik kakiku ke bawah. Pintu lift restoran terbuka, dan seorang wanita muda dengan gaun merah menyala yang sangat kontras dengan kesahajaan Clarissa melangkah masuk. Sekretaris Adrian yang selama 6 bulan terakhir ini sering pulang terlambat dengan alasan lembur, bersama suaminya. Sheila tidak merasa canggung. Ia justru berjalan mendekat dan berdiri di belakang kursi Adrian, meletakkan tangannya di bahu pria itu dengan posesif. Clarissa menatap tangan Sheila, lalu beralih menatap mata suaminya. Tidak ada air mata. Tidak ada getaran di bibirnya. Keheningan yang tercipta justru membuat Adrian merasa sedikit gelisah. Ia mengharapkan Clarissa berteriak, menangis, atau setidaknya memaki-makinya sebagai pengkhianat. Namun, Clarissa hanya diam. Kamu menceraikanku sehari sebelum bonus besar itu cair. Suara Clarissa terdengar sangat jernih di ruangan yang sepi itu. Setelah semua yang keluarga kami berikan padamu? Setelah nama besar Aditama membukakan pintu bagi setiap kontrak yang kamu tanda tangani. Adrian tertawa remeh. Tangannya menepuk tangan Sheila yang ada di bahunya. Nama Aditama hanyalah masa lalu. Clarissa. Sekarang, orang-orang mengenalku karena kemampuanku mengelola uang. 10 miliar itu adalah bukti nyata bahwa aku tidak butuh bayang-bayang ayahmu lagi. Aku ingin menikmati hasil jerih payahku dengan seseorang yang benar-benar menghargaiku sebagai lelaki, bukan sebagai menantu yang berhutang budi. Sheila tersenyum penuh kemenangan, menatap Clarissa dengan pandangan merendahkan. Nyonya Aditama, atau haruskah saya panggil Mbak Clarissa saja? Jangan terlalu diambil hati. Adrian hanya ingin bahagia. Uang 10 miliar itu terlalu banyak untuk dihabiskan dengan wanita yang maaf, sedikit membosankan seperti Anda. Clarissa menatap Sheila sejenak, lalu kembali ke Adrian. Ia mengambil pena dari tas kecilnya, membuka map biru itu, dan membalik halaman demi halaman dengan saksama. Adrian memperhatikannya dengan napas tertahan. Ia takut Clarissa akan berubah pikiran atau meminta bagian dari uang 10 miliar itu. Dalam benak Adrian, ia sudah menyiapkan 1000 alasan hukum untuk menolak membagi uang itu karena sistem pembagian hasil yang ia atur sedemikian rupa agar jatuh ke tangan pengelola, yaitu dirinya sendiri. Sret, sret. Suara pena menggores kertas terdengar mantap. Clarissa menandatangani surat itu tanpa bertanya satu poin pun. Oke, kata Clarissa singkat sambil menutup kembali map tersebut.
Adrian tertegun. Hanya oke? Kamu tidak ingin bernegosiasi? Kamu tidak ingin meminta gonogini? Clarissa menyunggingkan senyum yang sangat tipis. Jenis senyum yang biasanya ia berikan kepada klien bisnis yang baru saja masuk ke dalam jebakannya. Untuk apa? Kamu sudah sangat yakin dengan keputusanmu, Adrian. Jika menurutmu menceraikanku malam ini adalah cara terbaik untuk merayakan 10 miliarmu besok, maka aku tidak akan menghalangi. Ia berdiri dari kursinya, tampak sangat tinggi dan berwibawa meski tanpa didampingi siapapun. Namun, aku punya satu permintaan kecil. Sebagai penutupan yang elegan, besok pagi jam 10, datanglah ke kantor pusat Aditama Group. Notaris keluargaku, Pak Mahendra, ingin membacakan rincian akhir pengalihan hak sebelum kamu benar-benar melangkah pergi dengan uangmu. Adrian mendengus sombong. Tentu, aku akan datang. Aku ingin memastikan semua dokumen benar-benar bersih sehingga kamu tidak punya alasan untuk menuntutku di kemudian hari. Aku akan datang bersama Sheila. Bagus, jawab Clarissa. Ia mengambil tasnya, lalu menatap Sheila sejenak. Pakailah gaun yang lebih mahal besok, Sheila, karena setelah besok, kamu mungkin akan sangat membutuhkannya. Tanpa menunggu jawaban, Clarissa melangkah pergi meninggalkan restoran tersebut. Langkah kakinya yang tenang bergema di lantai marmer, meninggalkan Adrian dan Sheila yang mulai merayakan kemenangan mereka dengan memesan botol wine kedua yang paling mahal. Di dalam lift yang turun menuju lobi, Clarissa mengeluarkan ponselnya. Ia menekan satu nomor di daftar kontak cepatnya. Halo, Pak Mahendra? Ya, dia sudah menandatanganinya. Persis seperti yang kita duga. Serakah dan ceroboh di saat yang bersamaan. Ada jeda sejenak saat Clarissa mendengarkan suara di seberang telepon. Matanya yang tadinya tenang kini berkilat tajam, memancarkan kecerdasan yang selama ini sengaja ia sembunyikan di balik topeng istri yang patuh. Siapkan semua dokumennya untuk besok pagi jam 10. Pastikan poin tentang asal-usul modal dan klausul ahli waris diletakkan di bagian paling akhir. Aku ingin melihat wajahnya saat dia sadar bahwa 10 miliar yang dia impikan itu sebenarnya adalah lubang kubur bagi karirnya. Clarissa mematikan ponselnya saat pintu lift terbuka. Di luar, sopir pribadinya sudah menunggu dengan pintu mobil terbuka. Malam itu, kota terlihat sangat indah di mata Clarissa. Baginya, 10 miliar hanyalah angka kecil. Namun pelajaran tentang kesetiaan yang akan ia berikan pada Adrian besok, itu tak ternilai harganya. Adrian Dirgantara malam itu tidur dengan sangat nyenyak, memimpikan tumpukan uang dan kemewahan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di balik senyuman, oke, dari istrinya, ada sebuah badai besar yang sedang bergerak menuju arahnya, siap menghancurkan seluruh dunianya hanya dalam satu ketukan palu notaris. Matahari pagi menyusup melalui celah gorden kantor pusat Aditama Group, menyinari meja mahoni panjang di ruang rapat utama yang terasa mencekam. Adrian datang 30 menit lebih awal. Ia mengenakan setelan jas termahalnya, navy blue dari desainer ternama, dengan jam tangan emas yang melingkar angkuh di pergelangan tangannya. Di sampingnya, Sheila duduk dengan gaun bodycon berwarna krem, terus-menerus mematut diri di layar ponselnya, sesekali mengoleskan kembali lipstik merahnya yang mencolok. Tenanglah, sayang, bisik Adrian sambil mengelus tangan Sheila. Setelah ini, kita tidak perlu lagi bersembunyi di apartemen sempit itu. 10 miliar cukup untuk membeli penthouse di pusat kota dan memulai perusahaan kita sendiri. Sheila tersenyum manja. Aku hanya tidak sabar melihat wajah kalah Clarissa. Berlaga tenang di restoran semalam. Pasti aslinya dia sedang menangis meratapi nasibnya yang sebentar lagi jadi janda miskin. Tepat pukul 10, pintu ganda ruang rapat itu terbuka. Langkah kaki yang mantap terdengar berirama. Clarissa melangkah masuk. Namun kali ini ada yang berbeda. Ia tidak memakai baju santai atau gaun makan malam. Ia mengenakan setelan kerja formal berwarna putih gading yang memancarkan aura otoritas yang belum pernah Adrian lihat sebelumnya. Di belakangnya, mengekor seorang pria paruh baya berkacamata dengan tas koper kulit yang tampak berat. Pak Mahendra, sang notaris legendaris keluarga Aditama. Clarissa duduk di ujung meja,
posisi yang biasanya ditempati oleh mendiang ayahnya. Ia bahkan tidak menoleh pada Adrian atau Sheila. Ia hanya mengangguk kecil pada Mahendra. Bisa kita mulai sekarang? Aku punya jadwal lain pukul 11. Ucap Clarissa datar. Adrian mendengus, berusaha menutupi kegugupannya yang tiba-tiba muncul melihat ketenangan Clarissa. Tentu. Mari kita selesaikan pengalihan hak itu. Aku ingin uangnya segera ditransfer ke rekening pribadiku sesuai kesepakatan pembagian laba pengelola. Mahendra berdehem, membuka koper kulitnya, dan mengeluarkan tumpukan dokumen tebal yang dijilid rapi. Ia membagikan salinannya kepada Adrian. Saudara Adrian, sebelum kita memvalidasi pencairan dana sebesar 10 miliar rupiah hasil keuntungan proyek ekspansi pelabuhan, ada beberapa prosedur administratif yang harus kita verifikasi ulang terkait status subjek hukum dalam perjanjian ini. Prosedur apa lagi? Potong Adrian tidak sabar. Semua sudah jelas. Aku direktur operasionalnya. Aku yang bekerja. Dan dalam kontrak disebutkan pengelola berhak atas 80% laba bersih jika target tercapai. Dan target itu tercapai kemarin. Mahendra menatap Adrian dari balik kacamatanya dengan pandangan yang sulit diartikan. Benar. Namun, Anda tampaknya melewatkan satu hal mendasar dalam dokumen pendirian perusahaan, Aditama Marine, yang Anda tanda tangani 5 tahun lalu saat modal pertama kali dikucurkan oleh almarhum Tuan Aditama. Clarissa menyesap kopi hitamnya perlahan. Matanya menatap lurus ke arah Adrian. Silakan baca halaman 14, paragraf ketiga, pasal Integritas struktur keluarga. Mahendra melanjutkan dengan suara yang monoton namun berwibawa. Adrian dengan kasar membalik halaman dokumen itu. Jarinya menelusuri baris demi baris kalimat hukum yang rumit. Tiba-tiba, gerakannya berhenti. Matanya membelalak. Seluruh suntikan modal, aset bergerak maupun tidak bergerak, serta keuntungan yang dihasilkan oleh entitas bisnis ini bersifat hibah bersyarat. Seluruh dana hasil usaha hanya dapat dicairkan dan dikelola oleh pengelola selama pengelola masih berstatus sebagai bagian sah dari keluarga Aditama melalui ikatan pernikahan yang tidak terputus dengan ahli waris tunggal, Clarissa Aditama. Warna wajah Adrian berubah seketika. Dari kemerahan karena bangga menjadi pucat pasi. Apa maksudnya ini? Maksudnya sangat sederhana, Adrian. Clarissa menyahut. Suaranya lembut namun setajam silet. Kemarin malam, kamu menyodorkan surat cerai. Kamu sudah menandatangani kesepakatan bahwa pernikahan kita berakhir saat itu juga. Dengan tanda tanganmu di atas materai kemarin, secara hukum detik ini juga kamu bukan lagi bagian dari keluarga Aditama. Tidak, itu tidak mungkin. Aku yang menjalankan bisnis ini. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Teriak Adrian, mulai berdiri dari kursinya. Sheila yang tadinya tampak bosan, kini ikut panik. Tunggu, Pak Notaris. Bukannya uang itu hasil kerja keras Adrian? Harusnya tetap jadi miliknya, kan? Mahendra menggelengkan kepala. Secara hukum, tidak. Dana 10 miliar itu bersumber dari aset keluarga Aditama. Karena hubungan keluarga telah diputus oleh pihak Adrian sendiri sebelum dana tersebut cair, maka sesuai klausul, seluruh hak atas keuntungan tersebut gugur dan kembali secara otomatis ke tangan ahli waris utama, yaitu Ibu Clarissa. Adrian merasa dunianya berputar. Ia menatap surat cerai yang ia bangga-banggakan semalam, yang kini justru menjadi senjata yang menusuk jantungnya sendiri. Ia mengira dengan menceraikan Clarissa sebelum uang cair, ia tidak perlu membagi harta gonogini dengan istrinya. Ternyata, justru karena ia menceraikan Clarissa lebih dulu, ia kehilangan seluruh haknya bahkan untuk menyentuh 1 rupiah pun dari uang itu. Ini jebakan. Adrian memukul meja dengan keras. Clarissa, kamu menjebakku. Kamu sengaja diam saja semalam. Clarissa berdiri pelan, merapikan setelannya. Aku tidak menjebakmu, Adrian. Aku hanya memberimu apa yang kamu minta, kebebasan. Kamu ingin bebas dariku, bukan? Kamu bilang aku beban? Sekarang kamu bebas. Tapi jangan harap kamu bisa membawa 1 sen pun dari harta keluargaku untuk menghidupi perempuan di sampingmu itu. Adrian gemetar hebat. Ia teringat akan sesuatu yang lebih mengerikan. Lalu,
Lalu bagaimana dengan biaya operasional yang sudah kugunakan? Aku sudah mengambil pinjaman atas nama perusahaan untuk membeli mobil mewah dan apartemen itu. Aku berencana melunasinya dengan uang 10 miliar ini. Mahendra kembali membuka lembaran baru. Nah, itulah poin berikutnya yang ingin saya sampaikan. Karena status Anda sebagai pengelola telah gugur, seluruh penggunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi selama 1 tahun terakhir kini dikategorikan sebagai utang piutang pribadi kepada pihak Aditama Group. Totalnya mencapai 2,2 miliar rupiah. 2 miliar. Sheila memekik. Wajahnya pucat pasi. Adrian, kamu bilang uangnya banyak. Jika tidak dilunasi dalam waktu 7 hari kerja, lanjut Mahendra tanpa ampun, pihak kami akan menindaklanjutinya dengan laporan pidana penggelapan aset. Ruangan itu mendadak sunyi, hanya menyisakan suara napas Adrian yang memburu. Adrian menatap Clarissa dengan pandangan memohon, namun yang ia temukan hanyalah sepasang mata yang dingin dan tak tersentuh. Ia menyadari satu hal yang terlambat. Selama 7 tahun ini, ia bukan sedang menguasai Clarissa, melainkan Clarissa sedang memeliharanya dan sekarang, masa peliharaannya telah usai. Clarissa, tolong, kita bisa bicara baik-baik. Suara Adrian memelas. Hilang sudah keangkuhannya semalam. Clarissa hanya melirik jam tangannya. Waktuku habis. Pak Mahendra akan mengurus sisanya. Ia melangkah menuju pintu, namun sebelum keluar, ia berhenti di samping Sheila yang tampak gemetar. Clarissa berbisik pelan di telinga wanita itu. Cukup keras untuk didengar Adrian. Ingat saranku semalam? Simpan gaun itu baik-baik. Kamu mungkin harus menjualnya untuk membayar biaya pengacara Adrian nanti. Pintu ruang rapat tertutup dengan dentuman pelan, meninggalkan Adrian yang mulai berteriak histeris sambil menyobek dokumen di hadapannya. Sementara Sheila mulai menjauhkan kursinya dari pria yang kini tak punya apa-apa lagi selain hutang miliaran rupiah. Suasana di dalam ruang rapat yang mewah itu kini berubah menjadi panggung sandiwara yang kacau. Suara robekan kertas terdengar seperti suara harapan Adrian yang hancur berkeping-keping. Ia tidak lagi peduli dengan citranya sebagai pria sukses yang elegan. Rambutnya yang tertata rapi kini acak-acakan karena jemarinya yang gemetar terus menjambak rambutnya sendiri. Ini tidak mungkin. Mahendra, kau pasti bekerja sama dengan dia untuk memalsukan dokumen ini. Adrian berteriak. Suaranya melengking tinggi, hampir menyerupai tangisan. Ia menunjuk wajah Mahendra dengan telunjuk yang bergetar hebat. Aku yang berkeringat di lapangan. Aku yang menghadapi klien-klien sulit itu. Mana mungkin ada aturan sekonyol itu? 10 miliar itu hakku. Itu keringatku. Mahendra sama sekali tidak bergeming. Ia hanya merapikan kacamata peraknya dan menatap Adrian dengan tatapan kasihan yang sangat menghina. Saudara Adrian, Anda mungkin lupa bahwa saat Anda menikahi Ibu Clarissa, Anda masuk ke dalam keluarga ini dengan tangan kosong. Semua modal, jaringan, hingga legalitas perusahaan adalah milik keluarga Aditama. Dokumen yang Anda robek itu hanyalah salinan. Aslinya tersimpan aman di brankas firma hukum kami dan sudah terdaftar di notaris negara. Teriakan Anda tidak akan mengubah satu huruf pun di dalamnya. Adrian beralih ke arah pintu yang baru saja tertutup di belakang Clarissa. Ia berlari, mencoba mengejar istrinya, namun dua pria bertubuh tegap dengan setelan hitam tim keamanan pribadi keluarga Aditama yang selama ini tak pernah terlihat tiba-tiba sudah berdiri menghalangi jalannya. Mereka seperti tembok beton yang tidak bisa ditembus. Clarissa, buka pintunya. Kita harus bicara. Teriak Adrian sambil menggedor pintu kayu jati yang kokoh itu. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suamimu. Mantan suami. Suara Mahendra mengoreksi dari belakang. Terdengar dingin dan tanpa emosi. Mulai detik ini, status Anda adalah orang asing bagi Ibu Clarissa. Dan jika Anda terus membuat keributan, petugas keamanan tidak akan segan-segan menyeret Anda keluar dengan cara yang jauh lebih tidak terhormat. Sementara itu, Sheila yang sejak tadi mematung di sudut ruangan, mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia menatap Adrian yang tampak seperti orang gila, lalu menatap dokumen tagihan 2 miliar rupiah yang tergeletak di meja. Pikirannya berputar cepat. Ia tidak mencintai Adrian.
Ia mencintai 10 miliar rupiah yang dijanjikan Adrian. Dan sekarang, uang itu menguap seperti embun di pagi hari, berganti dengan ancaman penjara. Adrian, panggil Sheila. Suaranya tidak lagi manja, melainkan tajam dan penuh kejijikan. Apa benar kamu punya utang 2 miliar ke perusahaan? Adrian menoleh. Matanya merah. Sheila, sayang, dengarkan aku, ini hanya masalah teknis. Kita akan mencari jalan keluar. Clarissa hanya menggertak. Dia mencintaiku. Dia tidak mungkin sejahat ini. Jangan panggil aku sayang. Sheila mundur selangkah, menjauhkan diri saat Adrian mencoba meraih tangannya. Kamu membohongiku. Kamu bilang kamu yang memegang kendali penuh. Kamu bilang Clarissa hanya boneka pajangan. Sekarang kamu malah punya utang miliaran? Aku tidak mau ikut terseret dalam masalah gila ini. Sheila menyambar tas bermereknya yang ternyata juga dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan atas nama Adrian dan melangkah menuju pintu samping. Sheila! Mau kemana kamu? Adrian berteriak putus asa. Pergi dari hidupmu. Cari saja cara untuk membayar utangmu itu. Jangan harap aku mau membantumu. Sheila keluar dengan langkah 1000. Bahkan tidak menoleh sedikit pun saat Adrian jatuh berlutut di lantai. Kehancuran Adrian belum selesai. Mahendra melangkah mendekat. Berdiri tepat di hadapan Adrian yang sedang bersimpuh. Ia mengeluarkan sebuah tablet digital dan memperlihatkan beberapa rekaman CCTV serta rincian transaksi bank. Ibu Clarissa adalah wanita yang sangat teliti. Adrian, kata Mahendra pelan, hampir seperti berbisik. Dia tahu tentang perselingkuhanmu sejak bulan kedua. Dia tahu kamu menggunakan dana operasional untuk menyewa apartemen mewah bagi wanita itu. Dia tahu setiap sen yang kamu curi dari kas kecil. Selama ini dia diam bukan karena bodoh. Dia diam karena dia ingin melihat seberapa jauh kamu akan melangkah menuju tepi jurangmu sendiri. Dan kemarin malam, saat kamu menyodorkan surat cerai itu, kamu secara resmi melompat ke dalam jurang tersebut. Adrian menatap layar tablet itu dengan tatapan kosong. Di sana terlihat foto-fotonya bersama Sheila di berbagai hotel mewah. Semua bukti penggelapan dana terkumpul dengan rapi. Sangat rapi hingga tidak ada satu pengacara pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Dia sudah tahu semuanya. Gumam Adrian lirih. Semuanya, jawab Mahendra. Bahkan dia sudah menyiapkan penggantimu sebagai direktur operasional sejak 6 bulan lalu. Rekan bisnismu yang paling setia, Pak Gunawan? Dia sebenarnya bekerja langsung di bawah perintah Ibu Clarissa untuk mengawasi setiap gerak-gerikmu. Adrian tertawa kecil. Tawa yang terdengar mengerikan dan hampir gila. Ia menyadari bahwa selama 7 tahun ini, ia tinggal di dalam sangkar emas yang dikendalikan sepenuhnya oleh wanita yang ia remehkan. Clarissa tidak pernah menjadi ibu rumah tangga biasa. Dia adalah seorang pengatur strategi yang sedang memainkan permainan panjang, dan Adrian hanyalah bidak yang baru saja ditendang keluar dari papan catur. Tiba-tiba, ponsel Adrian berdering. Sebuah notifikasi dari bank. Ia berharap itu adalah keajaiban, namun saat ia membukanya, jantungnya seolah berhenti berdetak. Pemberitahuan, kartu kredit corporate Anda telah dinonaktifkan. Seluruh rekening terkait atas nama Adrian Dirgantara sedang dalam proses pembekuan atas permintaan firma hukum Aditama. Satu hal lagi, Mahendra menambahkan sambil membereskan tasnya. Apartemen yang kamu tempati saat ini adalah properti milik yayasan keluarga. Petugas penyitaan akan datang sore ini jam 4. Saya sarankan Anda segera berkemas, atau pakaian Anda akan berakhir di tempat sampah. Adrian berteriak lagi, kali ini lebih keras. Sebuah teriakan histeris yang mengguncang ruangan itu. Ia memukul-mukul lantai marmer dengan tinjunya hingga berdarah. Ia kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Uang 10 miliar, jabatan, istri yang kaya raya, selingkuhannya, hingga tempat tinggalnya. Di luar gedung, Clarissa duduk di dalam mobil sedan hitamnya yang melaju perlahan. Ia melihat melalui kaca spion, memperhatikan gedung pencakar langit yang membawa nama keluarganya. Tidak ada rasa sedih. Yang ada hanyalah perasaan lega yang luar biasa. Mau kemana kita selanjutnya, Bu? Tanya sopirnya. Clarissa membuka jendela,
membiarkan angin pagi menerpa wajahnya. Ia mengeluarkan sebuah foto lama foto pernikahannya dengan Adrian yang tersenyum lebar. Dengan gerakan tenang, ia merobek foto itu menjadi dua dan membuangnya ke jalanan. Ke bandara, jawab Clarissa dengan nada bicara yang kembali dingin dan penuh wibawa. Aku ingin menikmati liburanku di Swiss. Oh, dan hubungi Pak Mahendra. Katakan padanya, jangan beri ampun. Aku ingin Adrian merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang benar-benar tidak punya apa-apa. Persis seperti saat dia pertama kali datang memohon pekerjaan pada ayahku. Mobil itu melaju kencang, meninggalkan kebisingan di dalam kantor Aditama Group di mana Adrian masih berteriak histeris, menyadari bahwa senyum, oke, Clarissa semalam adalah hukuman mati bagi masa depannya. 3 hari telah berlalu sejak badai di ruang rapat Aditama Group. Namun bagi Adrian Dirgantara, waktu seolah berhenti di titik nadir kehancurannya. Ia kini duduk di sebuah kamar hotel melati yang pengap di pinggiran kota. Satu-satunya tempat yang bisa ia sewa dengan sisa uang tunai di dompetnya sebelum semua rekening banknya membeku total. Aroma lembab dan suara bising kendaraan dari jalanan di luar terasa seperti ejekan bagi pria yang seminggu lalu masih memesan wine seharga jutaan rupiah. Adrian menatap pantulan dirinya di cermin retak di atas wastafel. Matanya cekung, janggutnya tumbuh tidak teratur, dan kemeja mahalnya kini tampak lusuh. Ia baru saja diusir secara paksa dari apartemen mewahnya oleh tim eksekusi Mahendra. Seluruh barang-barangnya jam tangan mewah, koleksi sepatu desainer, hingga tas-tas bermerek disita sebagai jaminan atas hutang 2 miliar rupiah yang dituduhkan padanya. Ini tidak bisa berakhir begini, gumamnya dengan suara serak. Clarissa pasti hanya emosi. Dia tidak mungkin sekejam ini jika aku memohon padanya. Rasa putus asa mulai mengalahkan harga dirinya. Adrian mengambil ponselnya yang layarnya sudah retak, mencoba menghubungi nomor Clarissa untuk kesekian kalinya. Tetap sama. Dialihkan. Ia mencoba menghubungi Sheila, berharap wanita itu setidaknya memiliki sedikit rasa iba atau sisa uang yang bisa dipinjam. Namun, nomor Sheila sudah tidak aktif. Kabar yang ia dengar dari mantan bawahannya, Sheila sudah terlihat menggandeng seorang pengusaha properti lain di sebuah klub malam hanya 2 hari setelah kejadian itu. Adrian tertawa pahit. Ternyata, dia hanyalah sebuah batu loncatan bagi semua orang. Dengan sisa keberanian yang ada, Adrian memutuskan untuk mendatangi kediaman pribadi keluarga Aditama. Ia yakin Clarissa ada di sana. Jika ia bisa berlutut di hadapan istrinya, jika ia bisa menangis dan mengingatkan wanita itu tentang kenangan 7 tahun pernikahan mereka, mungkin Clarissa akan melunak. Bukankah wanita selalu luluh dengan kenangan masa lalu? Sore itu, hujan turun dengan deras saat Adrian tiba di depan gerbang besi raksasa kediaman Aditama. Ia tidak diizinkan masuk oleh petugas keamanan. Tanpa peduli pada harga diri, Adrian berdiri di pinggir jalan, membiarkan tubuhnya basah kuyup oleh air hujan. Ia berdiri di sana selama berjam-jam, berharap mobil Clarissa lewat. Harapannya terkabul. Sebuah Bentley hitam mengkilap perlahan mendekat ke arah gerbang. Adrian segera berlari ke tengah jalan, merentangkan tangannya, memaksa mobil itu berhenti mendadak. Clarissa, keluar! Aku tahu kamu di dalam. Teriak Adrian sambil menggedor kaca jendela mobil yang gelap. Tolong, dengarkan aku sekali saja. Aku minta maaf. Aku hilaf. Clarissa. Kaca jendela belakang perlahan turun, hanya menyisakan celah kecil. Aroma parfum mahal yang sangat dikenal Adrian menyeruak keluar. Sangat kontras dengan bau hujan dan keringat dari tubuhnya. Clarissa duduk di sana, tampak begitu tenang, memegang sebuah tablet di tangannya. Ia bahkan tidak menoleh untuk menatap wajah Adrian yang memelas. Kamu terlihat mengerikan, Adrian. Suara Clarissa terdengar tenang, hampir tanpa ekspresi. Hujan-hujanan di depan rumah orang bukan cara yang baik untuk menjaga martabat. Persetan dengan martabat. Clarissa. Aku tidak punya apa-apa lagi. Mereka menyita semuanya. Tolong, cabut tuntutan utang itu. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku janji akan berubah. Adrian memohon. Air mata kini bercampur dengan air hujan di pipinya. Clarissa akhirnya menoleh, menatap Adrian dengan pandangan yang sangat dingin,
seolah sedang melihat serangga yang mengganggu perjalanannya. Mulai dari awal? Kamu lupa, Adrian. Kita sudah mulai dari awal 7 tahun lalu, saat kamu tidak punya apa-apa dan ayahku memberimu segalanya. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu merasa kamu adalah sang raja, padahal kamu hanya bayangan yang menumpang pada cahayaku. Aku hilaf karena Sheila, dia yang menggodaku. Adrian mencoba mencari kambing hitam. Clarissa tersenyum sinis. Jangan salahkan perempuan itu. Kamu mengkhianatiku karena kamu merasa sudah lebih besar dariku. Kamu merasa 10 miliar itu akan membelikanmu dunia baru. Sekarang, dunia itu sudah runtuh. Dan kamu ingin kembali ke zona nyamanmu? Tidak semudah itu. Clarissa mengeluarkan sebuah map dari sampingnya dan melemparkannya keluar jendela. Map itu jatuh ke genangan air, menjadi basah dan kotor. Apa ini? Tanya Adrian sambil memungutnya. Itu adalah bukti baru yang ditemukan tim audit pagi ini, jawab Clarissa. Ternyata penggelapanmu tidak hanya 2 miliar. Ada aliran dana ke rekening luar negeri atas nama pribadimu yang jumlahnya mencapai 5 miliar. Itu sudah masuk ranah tindak pidana pencucian uang. Pak Mahendra sudah menyerahkan bukti itu ke pihak kepolisian 1 jam yang lalu. Wajah Adrian menjadi sangat putih, lebih pucat dari sebelumnya. 5 miliar? Tidak, aku hanya. Selamat tinggal, Adrian. Potong Clarissa. Jadwal keberangkatanku ke Swiss dimajukan. Aku tidak ingin ada sampah yang menghalangi gerbang rumahku saat aku pergi. Pak sopir, jalan. Clarissa. Jangan. Clarissa. Mobil itu melaju perlahan, memaksa Adrian menghindar agar tidak tergilas. Ia terjatuh di aspal yang kasar, melihat lampu belakang mobil itu menjauh dan menghilang di balik gerbang yang tertutup rapat. Adrian berteriak histeris. Sebuah teriakan keputusasaan yang tertelan oleh suara guntur yang menggelegar. Hanya beberapa menit kemudian, 2 mobil polisi dengan lampu sirine biru yang berputar mendekat ke arahnya. Adrian tahu waktunya sudah habis. Ia tidak hanya kehilangan uang, istri, dan harga diri, tapi kini ia akan kehilangan kebebasannya. Saat polisi memborgol tangannya dan memaksanya berdiri, Adrian melihat ke arah balkon lantai 2 rumah Aditama. Di sana, di balik jendela kaca yang besar, ia melihat bayangan seseorang yang sedang berdiri memegang gelas wine, memperhatikannya dengan dingin sebelum akhirnya menutup gorden dengan rapat. Adrian baru menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Clarissa tidak pernah sedih kehilangannya. Clarissa hanya sedang membuang sesuatu yang sudah tidak layak pakai. Dan 10 miliar yang ia mimpikan? Uang itu kini menjadi biaya perayaan bagi kebebasan Clarissa dari pria sepertinya. Dinding sel penjara itu terasa sempit dan pengap. Sangat kontras dengan kantor luas berlantai marmer yang selama ini dibanggakan Adrian. Bau karbol yang menyengat dan keringat dari belasan tahanan lain di dalam satu ruangan yang sama membuat Adrian ingin muntah setiap detik. Ia duduk di pojok ruangan, memeluk lututnya, menatap lantai semen yang retak dengan pandangan kosong. Sudah 2 minggu sejak penangkapannya di depan gerbang rumah Aditama, dan dalam waktu sesingkat itu, Adrian merasa telah menua 10 tahun. Setiap malam, suara teriakan narapidana lain dan dentuman jeruji besi menjadi nina bobo yang mengerikan baginya. Namun, yang paling menyiksa bukanlah fasilitas penjara yang buruk, melainkan kenyataan bahwa ia benar-benar sendirian. Tidak ada pengacara hebat yang datang menjenguknya. Teman-teman bisnisnya yang dulu selalu memuji kehebatannya kini menghilang bak di telan bumi. Bahkan ibunya, yang dulu selalu ia manjakan dengan uang hasil pinjaman dari perusahaan Clarissa, hanya bisa menangis melalui sambungan telepon karena tidak punya biaya untuk membayar jaminan. Tahanan nomor 204, ada kunjungan. Teriak sipir penjara sambil memukul jeruji besi dengan tongkat kayu. Jantung Adrian berdegup kencang. Harapan kecil muncul di dadanya. Apakah itu Clarissa? Apakah istrinya akhirnya merasa iba dan memutuskan untuk mencabut tuntutan? Dengan langkah terburu-buru dan tangan yang sedikit gemetar karena borgol, Adrian mengikuti sipir menuju ruang kunjungan yang dibatasi oleh kaca tebal. Namun, orang yang duduk di balik kaca itu bukan Clarissa. Bukan pula Sheila. Orang itu adalah Pak Mahendra.
Sang notaris duduk dengan setelan jas abu-abu yang sangat rapi, menatap Adrian dengan ekspresi datar yang sudah menjadi ciri khasnya. Di depannya terdapat sebuah amplop coklat besar dan sebuah alat perekam suara. "Di mana Clarissa?" tanya Adrian segera setelah ia mengangkat gagang telepon komunikasi. Suaranya serak dan pecah. "Ibu Clarissa sedang berada di St. Moritz, Swiss. Dia mengirim saya untuk menyelesaikan beberapa urusan yang masih tertunda," jawab Mahendra dingin. Dia tidak punya waktu, dan jujur saja, tidak punya minat untuk melihat Anda dalam kondisi seperti ini. Adrian mengepalkan tinjunya ke meja. "Sampaikan padanya aku minta maaf. Aku akan mengembalikan semuanya. Katakan padanya jangan biarkan aku membusuk di sini. Mahendra, kita bisa membuat kesepakatan baru. Aku akan bekerja untuknya tanpa gaji seumur hidup. Apa saja." Mahendra menghela napas. Sebuah gerakan yang tampak sangat meremehkan. "Saudara Adrian, Anda sepertinya masih belum paham. Ibu Clarissa tidak membutuhkan tenaga Anda. Dia juga tidak butuh uang 5 miliar yang Anda gelapkan itu kembali. Bagi keluarga Aditama, uang sejumlah itu hanyalah biaya administrasi untuk membuang sampah." Mahendra menggeser amplop coklat itu lebih dekat ke kaca. "Saya kesini untuk memberikan ini. Ini adalah dokumen final perceraian kalian yang sudah disahkan oleh Pengadilan Agama dan Negeri. Anda sekarang resmi menjadi orang asing bagi keluarga Aditama. Dan ini." Mahendra mengeluarkan selembar kertas lagi. "Adalah surat pernyataan bahwa seluruh aset yang pernah atas nama Anda, termasuk rumah orang tua Anda di desa, telah disita untuk menutupi kerugian perusahaan." "Apa? Rumah ibuku juga?" Adrian berteriak histeris, hingga sipir di belakangnya harus memegang bahunya dengan keras. "Kalian tidak bisa melakukan itu. Itu rumah peninggalan ayahku. Rumah itu dijadikan agunan oleh Anda sendiri 2 tahun lalu untuk menutupi kerugian proyek yang Anda manipulasi. Ingat?" Mahendra mengingatkan dengan kejam. "Ibu Clarissa hanya membeli hak tagih hutang tersebut dari bank. Sekarang, rumah itu adalah milik Yayasan Aditama. Namun, Ibu Clarissa masih memiliki sedikit kebaikan hati. Dia mengizinkan ibu Anda tinggal di sana selama 6 bulan ke depan, dengan syarat Anda menandatangani pengakuan dosa secara tertulis atas semua penggelapan yang Anda lakukan." Adrian merasa dadanya sesak. Ia terjebak dalam skakmat yang sempurna. Jika ia menandatangani pengakuan itu, hukumannya di penjara akan semakin berat dan karir bisnisnya akan tamat selamanya. Namun jika ia menolak, ibunya yang sudah tua akan diusir ke jalanan. Clarissa tahu persis di mana titik lemah Adrian. "Dia benar-benar iblis," bisik Adrian dengan air mata yang mulai mengalir. "Bukan iblis, Adrian. Dia hanya seorang guru yang baik," sahut Mahendra sambil merapikan tasnya. "Dia mengajarkan Anda tentang harga dari sebuah pengkhianatan. Oh, satu informasi lagi sebelum saya pergi. Anda ingat 10 miliar yang Anda incar itu?" Adrian mendongak. "Uang itu sudah cair 3 hari yang lalu. Ibu Clarissa menggunakannya untuk membangun sebuah panti asuhan dan sekolah bisnis gratis bagi para janda yang ditinggalkan suaminya tanpa harta. Dia menamai yayasan itu The Clarity Foundation. Nama Anda sama sekali tidak disebutkan di sana, bahkan sebagai mantan direktur sekalipun." Mendengar itu, Adrian tertawa sebuah tawa yang terdengar seperti rintihan anjing yang terluka. Ia membayangkan 10 miliar itu, uang yang ia impikan untuk membeli mobil sport, jam tangan mewah, dan memanjakan Sheila, kini justru digunakan untuk membantu orang-orang yang senasib dengan istri yang ia hianati. "Satu hal lagi," Mahendra menambahkan saat ia berdiri. "Sheila, mantan sekretaris Anda, dia mencoba menghubungi Ibu Clarissa kemarin. Dia menawarkan diri untuk menjadi saksi kunci melawan Anda di pengadilan, asalkan dia tidak ikut terseret kasus penggelapan." Ibu Clarissa menerima tawarannya. "Jadi, bersiaplah menghadapi mantan kekasih Anda di kursi saksi minggu depan." Adrian terdiam kaku. Pengkhianatan Sheila terasa seperti belati yang diputar-putar di dalam luka yang sudah menganga. Ia mengira Sheila adalah sekutunya. Ternyata wanita itu hanyalah seekor burung hering yang mencari bangkai yang paling menguntungkan.
Mahendra melangkah pergi tanpa mengucapkan salam perpisahan. Adrian ditinggalkan dalam keheningan ruang kunjungan yang dingin. Ia melihat ke bawah, ke arah tangan yang kini kasar dan kotor. Tangan yang dulu merasa sanggup menggenggam dunia. Sore itu, saat kembali ke selnya, Adrian mendengar berita dari televisi kecil yang ada di lorong penjara. Berita tentang profil pengusaha wanita sukses, Clarissa Aditama, yang baru saja mengakuisisi sebuah perusahaan logistik besar di Eropa. Wajah Clarissa tampak bersinar di layar. Cantik, berkuasa, dan sepenuhnya merdeka. Adrian merosot ke lantai sel yang dingin. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menyadari bahwa besok, lusa, dan tahun-tahun mendatang, ia hanya akan menjadi sebuah catatan kaki kecil yang pahit dalam buku kehidupan Clarissa yang gemilang. Histerianya kini telah berubah menjadi kehampaan yang mematikan. Ia telah kalah, dan yang paling menyakitkan adalah ia sadar bahwa Clarissa bahkan tidak perlu mengeluarkan keringat untuk menghancurkannya. Ia sendiri yang menggali lubang kuburnya, dan Clarissa hanya meminjamkan skopnya. Ruang sidang pengadilan negeri hari itu dipadati oleh pemburu berita dan mantan kolega bisnis yang ingin menyaksikan kejatuhan sang Pangeran Aditama secara langsung. Adrian duduk di kursi terdakwa dengan rompi tahanan berwarna oranye mencolok yang tampak sangat menghina kulitnya yang kini pucat dan kusam. Ia terus menunduk, menghindari kilatan lampu kamera yang seolah mencoba menguliti sisa-sisa harga dirinya. Di sisi lain ruangan, tim pengacara keluarga Aditama duduk dengan tenang, dipimpin oleh Mahendra yang tampak seperti singa yang sedang mengawasi mangsanya. Namun, perhatian semua orang tertuju pada kursi saksi utama. Sheila masuk ke ruang sidang dengan langkah yang masih mencoba terlihat elegan, meski gurat kecemasan tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Ia tidak lagi memakai gaun merah menyala, melainkan setelan blazer biru tua yang tertutup, mencoba membangun citra sebagai korban yang juga tertipu oleh manipulasi Adrian. Saksi Sheila, silakan sampaikan keterangan Anda mengenai aliran dana sebesar 2 miliar rupiah yang dikirim ke rekening pribadi Anda selama periode setahun terakhir. Suara hakim ketua menggema di ruangan yang mendadak senyap. Sheila menarik napas panjang, lalu melirik Adrian dengan tatapan yang sangat asing dingin dan penuh perhitungan. Yang mulia, saya mengakui adanya aliran dana tersebut. Namun, saya berada di bawah tekanan dan manipulasi saudara Adrian. Dia selalu meyakinkan saya bahwa uang itu adalah bonus resmi dari keuntungan perusahaan yang menjadi haknya sebagai direktur operasional. Dia memanipulasi laporan keuangan kantor untuk menyembunyikan asal-usul dana itu dari Ibu Clarissa. Adrian mendongak. Matanya membelalak kaget. Sheila, apa yang kamu katakan? Kamu yang meminta apartemen itu. Kamu yang merengek ingin tas itu. Teriaknya spontan hingga hakim harus mengetuk palu dengan keras. Terdakwa harap tenang atau saya keluarkan dari ruang sidang, ancam hakim. Sheila melanjutkan dengan suara yang dibuat seolah-olah bergetar karena penyesalan. Bahkan, saudara Adrian pernah sesumbar kepada saya bahwa dia sedang menunggu pencairan 10 miliar rupiah untuk melarikan diri ke luar negeri setelah menceraikan istrinya. Dia berencana meninggalkan semua utang perusahaan atas nama Clarissa Aditama melalui skema pemalsuan tanda tangan yang sudah dia siapkan. Kebohongan Sheila yang bercampur dengan sedikit fakta itu membuat suasana sidang semakin panas. Adrian merasa dadanya sesak. Ia dikhianati oleh wanita yang untuknya ia rela membuang Clarissa. Sheila bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tapi dia juga menaruh seluruh beban dosa ke pundak Adrian agar dia bisa melenggang bebas dari tuntutan hukum. Saat itulah, pintu belakang ruang sidang terbuka. Seluruh mata menoleh. Clarissa Aditama masuk ke dalam ruangan. Ia tidak mengenakan kacamata hitam, namun tatapannya jauh lebih gelap dari apapun. Ia berjalan dengan keanggunan seorang ratu yang baru saja memenangkan perang. Duduk di barisan terdepan kursi pengunjung tepat di belakang Mahendra. Kehadiran Clarissa membuat Adrian gemetar hebat. Ia mencoba mencari secercah belas kasihan di mata wanita itu. Namun yang ia temukan hanyalah kekosongan. Clarissa hanya menatap lurus ke depan, ke arah hakim, seolah Adrian hanyalah bagian dari dekorasi ruangan yang tidak penting. Mahendra berdiri, memohon izin untuk memutar sebuah bukti baru yang dikirimkan langsung dari pusat data Aditama Group di Swiss. Sebuah rekaman audio diputar melalui pengeras suara ruang sidang. Tenang saja,
Sheila. Clarissa itu bodoh. Dia hanya tahu soal angka di atas kertas. Tapi dia tidak tahu cara main di lapangan. Setelah 10 miliar itu cair, aku akan menceraikannya. Aku sudah menyiapkan surat cerainya sehari sebelum uang itu masuk ke sistem. Jadi secara hukum dia tidak bisa menyentuh bagianku sebagai pengelola utama. Kita akan pergi ke Bali, lalu ke Singapura, dan biarkan wanita membosankan itu membusuk dengan nama besarnya yang sudah kosong. Suara Adrian yang penuh kesombongan menggema di seluruh penjuru ruang sidang. Itu adalah rekaman percakapan rahasia di dalam mobil Adrian yang dipasang oleh tim keamanan Clarissa berbulan-bulan lalu. Adrian mematung. Seluruh argumen pembelaannya hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Rekaman ini menunjukkan adanya niat jahat atau mens rea yang direncanakan oleh terdakwa untuk melakukan penipuan dan penggelapan terhadap klien kami, ujar Mahendra dengan nada kemenangan yang mutlak. Sidang diskors untuk istirahat, dan saat petugas membawa Adrian melewati barisan kursi pengunjung, ia berhenti tepat di depan Clarissa. Penjaga mencoba menariknya, tapi Clarissa mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar mereka memberi waktu 1 detik. Clarissa, bisik Adrian, suaranya hampir hilang. Tolong, hentikan semua ini. Kamu sudah menang. Kamu sudah menghancurkanku. Kenapa kamu harus membawaku sampai ke titik ini? Clarissa berdiri. Tingginya kini terasa mengintimidasi Adrian yang tampak layu. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Adrian, membisikkan kata-kata yang membuat bulu kuduk Adrian berdiri. Aku tidak menghancurkanmu, Adrian. Aku hanya membiarkanmu menghancurkan dirimu sendiri. Kamu bertanya kenapa aku melakukan ini? Karena 10 miliar itu bukan sekadar uang. Itu adalah harga dari 7 tahun kesetiaan yang kamu injak-injak. Aku ingin kamu punya banyak waktu di dalam sel nanti untuk menghitung berapa banyak menit yang kamu habiskan untuk menipuku, dan berapa puluh tahun yang harus kamu bayar untuk itu. Clarissa mundur 1 langkah, menatap Sheila yang berdiri tidak jauh dari mereka dengan pandangan merendahkan. Dan untukmu, Sheila, jangan mengira kamu bebas. Kamu memang tidak dipenjara bersamanya hari ini, tapi aku sudah memastikan tidak ada satupun perusahaan di negara ini yang akan menerima sekretaris dengan rekam jejak pengkhianat sepertimu. Nikmatilah hidupmu mulai dari nol, tanpa Adrian, dan tanpa uang aditama. Clarissa berbalik dan melangkah keluar dari ruang sidang bahkan sebelum sidang dimulai kembali. Ia tidak perlu menunggu vonis hakim. Bagi Clarissa, vonis itu sudah ia jatuhkan sendiri sejak malam di restoran itu. Adrian ditarik kembali ke dalam sel transit oleh petugas. Ia berteriak, meronta, dan akhirnya menangis sejadi-jadinya di atas lantai yang dingin. Ia menyadari bahwa di luar sana, 10 miliar rupiah itu sedang mengalir menjadi sekolah, menjadi panti asuhan, menjadi segala hal yang mulia, sementara namanya sendiri kini hanya menjadi simbol dari sebuah kebodohan yang tak termaafkan. Histerianya tidak lagi terdengar seperti amarah, melainkan seperti ratapan seorang pria yang menyadari bahwa ia baru saja kehilangan berlian demi segenggam kerikil yang beracun. Dan di kejauhan, ia bisa mendengar suara ketukan palu hakim yang samar, menandai awal dari kegelapan panjang yang akan ia jalani sendirian. 5 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri kebebasan Adrian Dirgantara. Di dalam lapas kelas 1, waktu terasa berjalan melambat, seperti tetesan air di sel yang bocor. Adrian kini bukan lagi pria dengan setelan jas navy blue yang angkuh. Rambutnya telah memutih di beberapa bagian, kulitnya kusam, dan matanya kehilangan binar ambisi yang dulu pernah membara. Ia menghabiskan hari-harinya di bengkel kerja penjara, membuat kerajinan tangan dari kayu dengan upah yang hanya cukup untuk membeli sabun dan rokok. Pagi itu, suasana penjara sedikit berbeda. Sebuah televisi tua di ruang komunal menyiarkan berita besar. Adrian berhenti mengamplas kayu saat mendengar sebuah nama yang selalu menghantuinya setiap malam. Clarissa Aditama. Layar televisi menampilkan sosok wanita yang jauh lebih megah dari yang diingat Adrian. Clarissa sedang berdiri di podium sebuah forum ekonomi internasional di London. Ia baru saja dinobatkan sebagai salah satu tokoh filantropi paling berpengaruh di dunia. Narator berita menyebutkan bahwa The Clarity Foundation telah berkembang menjadi raksasa yang mendanai ribuan UMKM di seluruh Asia Tenggara,
menggunakan modal awal dari keuntungan bisnis keluarga yang pernah dikelola dengan penuh skandal oleh mantan suaminya. Nama mantan suaminya, Adrian Dirgantara, kini hanya menjadi catatan kaki kelam dalam sejarah kesuksesan Clarissa, ujar sang presenter berita dengan nada datar. Adrian memejamkan mata, membiarkan debu kayu mengotori wajahnya. Rasa sakitnya bukan lagi amarah, melainkan kehampaan yang mematikan. Ia teringat bagaimana ia dulu meremehkan Clarissa sebagai wanita membosankan. Sekarang, wanita membosankan itu telah menaklukkan dunia, sementara dia membusuk di sini, dilupakan oleh setiap orang yang pernah mengenalnya. Tiba-tiba, seorang sipir mendekatinya. Tahanan 204. Ada surat untukmu. Dan paket. Adrian terkejut. Tidak ada yang mengiriminya surat selama 2 tahun terakhir. Bahkan ibunya telah meninggal setahun yang lalu dalam kesendirian di rumah kecil yang disewakan oleh Yayasan Clarissa, sebuah bentuk belas kasihan terakhir yang sangat menyakitkan. Ia membawa paket itu ke sudut selnya yang gelap. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop coklat tersebut. Di dalamnya ada sebuah majalah bisnis internasional dengan wajah Clarissa sebagai sampul utamanya. Namun, bukan itu yang membuat napas Adrian tercekat. Ada secari kertas kecil yang terjatuh dari selipan majalah. Hanya ada satu kalimat yang tertulis di sana, dengan tulisan tangan yang sangat rapi dan elegan. Terima kasih atas 10 miliarnya, Adrian. Tanpa pengkhianatanmu, aku tidak akan pernah tahu seberapa besar kekuatanku yang sebenarnya. Anggap saja sisa tahun penjaramu sebagai biaya kuliah untuk pelajaran tentang harga diri. Di bawah surat itu, ada sebuah benda kecil yang membuat Adrian terisak hebat. Itu adalah kancing manset emas miliknya yang dulu ia gunakan saat malam perceraian di restoran. Kancing itu kini sudah kusam dan berkarat. Clarissa tidak membuangnya ke tempat sampah. Ia menyimpannya hanya untuk dikirimkan kembali pada saat Adrian berada di titik paling hancur, sebagai pengingat akan semua yang telah hilang. Adrian membuka paket yang menyertainya. Isinya adalah sebuah buku tabungan atas nama pribadinya. Ia membukanya dengan harapan yang mendadak membuncah. Apakah Clarissa memberinya uang? Apakah ada sisa saldo dari masa lalu? Matanya terpaku pada angka di saldo terakhir. Rp10.000. Hanya Rp10.000. Angka itu seolah berteriak mengejeknya. Clarissa sengaja menyisakan uang itu untuk menunjukkan bahwa itulah nilai Adrian saat ini di matanya. Tidak lebih dari harga sebotol air mineral. Adrian tertawa histeris. Tawa yang kemudian berubah menjadi tangisan yang mengguncang seluruh selnya. Teman-teman satu selnya hanya menatapnya dengan pandangan terbiasa. Mereka pikir Adrian sudah benar-benar gila. Sementara itu, ribuan kilometer dari sana, di sebuah balkon hotel mewah yang menghadap ke sungai Thames, Clarissa Aditama menyesap tehnya. Di sampingnya duduk seorang pria yang jauh lebih dewasa, cerdas, dan menghargainya sebagai mitra setara. Kamu sedang memikirkan apa? Tanya pria itu lembut. Clarissa tersenyum. Senyum yang sama yang ia berikan pada Adrian 5 tahun lalu. Hanya sedang menutup sebuah bab lama yang sudah terlalu lama terbuka. Sekarang, semuanya sudah benar-benar selesai. Ia mengambil ponselnya dan menghapus satu-satunya kontak yang selama ini ia biarkan tersisa dengan nama, sampah. Clarissa kemudian berdiri, menatap masa depan yang membentang luas tanpa batas di hadapannya. Bisnisnya bukan lagi tentang uang, tapi tentang warisan. Dan ia telah membuktikan bahwa satu senyuman, dari seorang wanita yang dikhianati bisa menjadi awal dari sebuah imperium, atau akhir dari sebuah kesombongan. Di penjara, Adrian terduduk lesu di lantai semen. Ia memegang buku tabungan bersaldo Rp10.000 itu erat-erat. Ia tahu, saat ia keluar nanti, ia akan menjadi orang asing di dunia yang sudah tidak lagi mengenalinya. Ia akan berjalan di jalanan, melihat gedung-gedung dengan logo Aditama Group, dan ia akan sadar bahwa ia pernah memilikinya namun ia menukarnya dengan sebuah ilusi 10 miliar yang tak pernah sampai ke tangannya. Cahaya lampu penjara berkedip, lalu padam, meninggalkan Adrian dalam kegelapan yang sempurna. Sama seperti sisa hidupnya yang kini hanya berisi bayang-bayang dari apa yang seharusnya bisa ia miliki, jika saja ia tidak membiarkan keserakahan membutakan matanya.